Oh, maksudnya ini barangkali yang antum maksud tuh hadis tentang terbunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci, ya kan? Ya, kan saya sudah katakan, benar hadisnya mengatakan salah satu ciri akan datangnya Al-Mahdi adalah terbunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci, insyaallah. Bahkan ada yang mengatakan belum mati nafsun zakiyahnya. Misalnya siapa? Zakir Naik, ya kan? Misalnya terbunuhnya Zakir Naik itu dianggap sebagai salah satu tokoh nafsun zakiyah sekarang, ya kan? Tokoh yang Masya Allah dia sudah mengislamkan berapa banyak orang dengan hujah-hujah Qur'annya dan hujah penguasaannya terhadap Bible yang juga luar biasa, ya kan? Sehingga orang-orang Kristen pada masuk Islam, bahkan orang Hindu masuk Islam karena dia juga menguasai Weda, ya kan? Kitab sucinya orang India gitu. Dan Zakir Naik ini dibenci betul sama kaum kafir, kaum musyrik, ya kan? Orang India itu, Zakir Naik itu warga negara India, tapi dia nggak boleh tinggal di India sekarang. Kajian hari ini telah berakhir dengan panjang lebar, bagaimana Dajjal merupakan lingkaran yang paling membahayakan bagi orang-orang yang beriman. Dan menurut saya kita harus punya sikap yaitu al-baroh untuk melepaskan diri dari sistem yang ada sekarang. Baiklah jamaah sekalian, di sesi yang kedua ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita jawab. Tapi pertanyaannya mungkin kami bisa batasi 2 atau 3. Baik, yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan pada Ustaz tentang kajian sekarang ini. Baik, saya mau bertanya. Silakan. Saya pernah baca hadis mungkin ada Allah akan menggantikan setiap umat 100 tahun. Ya. Akan apa? Akan menggantikan gitu. Dan sekarang kalau menurut dunia Hijriah itu kan perempuan itu 1342 Hijriah. Kalau sekarang 1442 Hijriah sudah 100 tahun. Kalau dihubungkan dengan Masehi, berarti tahun 2024 Masehi. Apakah mungkin itu 2024 kita harus tahu? Nah, di bawah yang Ustaz bilang tadi ada hulu hara balai sampai dan itu. Terus yang kedua, saya juga pernah membaca di salah satu buku eksklusifian juga ada yang berpendapat nanti setelah Al-Mahdi di dunia sekitar 7 tahun itu Al-Mahdi kemudian wafat digantikan Al-Qahtani sampai umat Islam itu banyak selama itu. Gimana pendapat Ustaz? Ya, untuk pertanyaan pertama, pada dasarnya ada satu catatan di situ bahwa yang Nabi sabdakan adalah bukan pergantian umat, tetapi Nabi mengatakan pada setiap awal 100 tahun Allah akan utus seseorang man yujaddidu dinahu, seseorang yang memperbaharui ya pelaksanaan agama ini, gitu loh. Jadi istilahnya mujaddid ya. Itu benar, hadis itu ada. Cuman masalahnya sekarang semenjak abad ke berapa? Ke-4 ke-5 gitu ya, perjalanan sejarah umat. Di kalangan ulama tuh nggak punya kesepakatan tentang siapa mujaddid di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Ya kan? Karena apa ya? Karena umat sudah mulai terdiri dari beragam jenis pemahaman gitu. Nah, tapi kalau kita baca buku ini, Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Al-Mubayyad penulis kitab ini berkeyakinan bahwasanya 100 tahun yang sekarang ini yang kita akan hadapi adalah mujaddid yang terakhir, dan itu diyakini adalah Al-Mahdi. Melihat situasi kondisi dunia sekarang ini, ya kan? Makanya saya sering mengingatkan diri saya dan kita semua di sini bahwasanya kita harus benar-benar menyiapkan diri dan keluarga untuk pantas
dipilih sama Allah menjadi bagian dari pasukan Al-Mahdi. Sebab kemunculan Al-Mahdi kelihatannya secara jadwal nggak lama lagi. Gitu. Tapi apakah benar kita bisa memastikan kapan dia munculnya? Wallahu a'lam. Nggak bisa, kita nggak bisa memastikan. Kita hanya bisa membaca tanda-tanda. Di antara tanda-tandanya adalah bencana-bencana besar, termasuk perselisihan antar manusia, termasuk kekacauan yang terjadi di Jazirah Arab. Gitu ya. Matinya seorang pemimpin dan setelah matinya itu terjadi kekacauan. Nah, itulah tanda-tanda yang makin mengokohkan keyakinan kita bahwasanya Al-Mahdi hadir sudah tidak lama lagi. Apalagi kalau sampai sudah datang kabar bahwa ada pembayatan paksa seorang laki-laki di depan Ka'bah. Apalagi setelah pembayatan paksa itu tiba-tiba ada pasukan dikirim dari Suriah, dari Syam menuju ke Mekah, tapi pasukan itu dibenamkan Allah di antara Mekah dan Madinah. Nah, itu sudah makin pasti itu. Ya. Dan itu berarti kita sudah harus segera menyiapkan anak istri kita bisa hijrah, bisa berbayat pada Al-Mahdi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terus pertanyaan kedua, saya selama ini tidak terlalu memperdulikan tentang urusan setelah Al-Mahdi nanti siapa, karena jangankan kita mikirin yang setelah Al-Mahdi, Al-Mahdi aja belum jelas. Ya kan? Jadi saya memandang itu pemahaman tentang hal itu tidak terlalu menjadi urgen gitu. Ya kan? Yang penting kita memahami bahwa ya, peralihan kita dari babak keempat ke babak kelima ini amat sangat terkait dengan hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, yang Nabi sampai mengatakan ubasyirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kuberitakan kabar gembira pada kalian, diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat perselisihan antara manusia menjadi-jadi, gempa-gempa dahsyat, bencana-bencana dahsyat terjadi, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya, itu yang menurut saya titik balik ya, sunnatut tadawul, sunnah pergiliran kita akan terjadi berkaitan erat dengan hadirnya sosok tersebut, ya kan? Dan kita kewajibannya adalah menyiapkan diri dan keluarga kita dengan memenuhi kriteria jundullah supaya Allah pilih kita menjadi mereka-mereka yang tanpa keraguan bergabung dengan Al-Mahdi, dan bukan saja tanpa keraguan tapi tanpa kesulitan bisa bergabung. Sebab pasti sulit. Orang Nabi sampai mengatakan kan, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Bila kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena dialah khalifatullah Al-Mahdi. Sampai begitu bahasanya Nabi, yang berarti pasti ada kesulitannya. Tapi kan sekalipun sulit, kalau memang Allah pilih kita menjadi bagian dari pasukannya, pasti dimudahkan, pasti diizinkan, kan itu. Gitu. Makanya kita nggak sekedar berkhayal, nggak sekedar bermimpi, tapi kita berusaha penuhi syarat-syaratnya. Sebab kalau syaratnya terpenuhi, ya, dan Allah sudah pilih, nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau syaratnya nggak terpenuhi, sementara sarana banyak, harta banyak, ya kan? Tapi kalau memang Allah nggak pilih, ya nggak akan terpilih, gitu. Akan tercecer. Dan yang tercecer harus ngadepin Dajjal. Nggak apa-apa juga kalau memang harus kita lakukan itu. Toh kita udah dikasih kunci-kuncinya sama Nabi, ngadepin Dajjal harus gini, harus gini, harus gini, kan gitu. Cuma kalau boleh pilih, ya kan, kita kan pinginnya pilihnya ikut yang peluang amalnya gede kan, ya kan, yaitu berjihad fisabilillah bersama Al-Mahdi. Kariman au mutsyahidan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Jadi kayaknya ada kesulitan dari masjid yang sholat Jumatnya rapat. Kira-kira solusinya bagaimana ya? Solusinya, Anda jangan pergi ke masjid sendirian, pergi ke masjid berdua dengan kawan yang sepaham dengan Anda. Terus ketika nanti orang bersolat berjarak, Anda berdua sama teman Anda rapat, gitu, ya kan? Nggak usah peduli yang lain, gitu, ya kan? Yang penting di hadapan Allah Anda sudah menunjukkan bahwa saya rapat, ya Allah. Saya pingin rapat sama yang lain, tapi yang lain kagak mau, gimana? Saya bukan DKM, saya nggak bisa menentukan, gitu. Syukur-syukur bisa bertiga, berempat, berlima. Tapi kan makin rame, makin jadi narik perhatian, ribut lagi. Kita nggak mau ribut kan? Kita pengen waliyatalataf, sebagaimana Ashabul Kahfi, berlaku lemah lembut lah. Gitu. Jangan cari gara-gara, karena gara-gara udah banyak. Gitu, nggak usah nambahin gara-gara dengan kita bikin gara-gara. Udah. Ya. Misalkan solusi itu nggak ada pulsa, kita jadi nggak ada teman juga itu yang bisa berbarengan. Jangan misal-misal deh, kerjainnya dulu yang saya sarankan. Gitu. Capek misal-misal, udah terlalu banyak misal sekarang. Gitu. Yang pasti memang nggak mudah.
harus ada effort, harus ada upaya gitulah, ya kan? Makanya biasakan. Saya aja kalau pergi khutbah Jumat sekarang, saya selalu pergi dengan satu teman gitu. Karena apa? Setiap khutbah Jumat saya bahasannya itu, Pak. Dan efek dari khutbah Jumat saya bisa beberapa sikap, karena di beberapa masjid beda-beda. Ada masjid yang setelah saya ngomong begitu, tiba-tiba pengurus masjidnya ngadep ke belakang bilang maju semua, gitu. Ada rapat semua rame-rame yang tadinya berjauhan, ya kan? Tapi ada yang cuman soft-soft depan aja yang maju, yang belakang masih berceceran begitu, nggak ini, ya kan? Bahkan ada yang sama sekali nggak bergerak, gitu, nggak, kayak udah berapi-api ngomongnya gitu kan? Emang sih ruangannya AC-nya dingin gitu, ya kan? Berapi-api ngomong, begitu turun kagak ada yang bergerak. Alhamdulillah saya ada teman, jadi saya berdua sama dia. Gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Karena mau gimana, kita kan nggak bisa ngatur yang lain, kita nggak bisa ngatur yang lain. Tapi kita harus menunjukkan di depan Allah kesungguhan kita. Makanya memang jalan sendirian tuh nggak bagus. Jalan tuh bagusnya tuh minimal berdua lah, bertiga lah gitu, ya kan? Gitu. Saya di rumah saya aja saya begitu, di masjid dekat rumah saya tuh, ya kan? Itu ada areal tertentu tuh orang-orang yang wah Taliban lah gitu, ya kan? Nyunah gitu. Itu di selasar ya, di luar gitu. Tapi soft depan, gitu. Oh di dalam semua, oh kumpulan orang-orang yang itulah. Tunduk patuh berserah diri pada aturan yang entah dari mana. Ya, bismillah ya, insya Allah ya, bertekadlah. Ya, pastilah, manjada wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh Allah kasih jalan. Insya Allah. Ya. Waalaikumsalam. Saya nyambung dari jawaban Ustaz dari satu tadi ada yang banyak gempa-gempa atau musibah lainnya itu akibat dari satu ulama yang syahid atau meninggal apa itu termasuk Al-Baghdadi itu meninggal apa itu ada kaitannya dengan oh maksudnya ini barangkali yang antum maksud tuh hadis tentang terbunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci, ya kan? Ya kan saya sudah katakan benar, hadisnya mengatakan salah satu ciri akan datangnya Al-Mahdi adalah terbunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci. Tetapi untuk memastikan nafsun zakiyah itu yang mana yang menyebabkan Al-Mahdi muncul, ya sekarang ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu maksudnya terbunuhnya Abdullah Azzam. Kenapa Abdullah Azzam? Karena Abdullah Azzam adalah sosok pejuang Islam yang pertama kali menyuarakan pentingnya jihad secara fisik, secara militer ketika terjadi perang di Afghanistan melawan Soviet. Tadinya perang itu lokal saja, pejuang-pejuang Afghanistan saja. Tapi semenjak Abdullah Azzam ikut serta dalam peperangan itu, terus dia akhirnya mengkampanyekan, akhirnya berdatanganlah para mujahid non-Afgan ke situ, dari Arab terutama banyak, ya kan? Tapi dari Indonesia, dari Filipina juga berdatangan kan gitu. Ada yang bilang itu nafsun zakiyahnya tuh dia. Ada yang bilang nafsun zakiyahnya Syekh Ahmad Yasin, ya kan, seorang cacat total, ya kan, tapi bisa membangkitkan semangat intifadah mujahidin Palestina, ya kan. Terus dia dibunuh secara keji oleh Zionis Israel, ya kan, keluar dari masjid, sholat subuh pakai kursi roda, dirudal, ya kan, gitu. Ya jadi ini bisa terjadi perbedaan pendapat, gitulah. Ya, ada yang berpendapat Baghdadi, ya kan, ada yang berpendapat Usama bin Laden, ada yang berpendapat Said Qutb, ya kan, banyak gitu. Kita nggak bisa memastikan. Makanya tonggak-tonggak untuk memastikan kehadiran Al-Mahdi itu jangan hanya mengandalkan satu hadis, itu hadis terbunuhnya nafsun zakiyah, tapi kita harus kaitkan dengan hadis-hadis lainnya, yaitu hadis tentang kekacauan setelah matinya seorang pemimpin di Jazirah Arab, hadis tentang terbenamnya pasukan yang dikirim dari Syam di wilayah antara Mekah dan Madinah, ya kan, itu semua harus kita satukan, gitu, ya. Jangan kita hanya mengandalkan kepada satu case tertentu saja, kasus tertentu saja. Semua harus kita baca secara komprehensif, gitu. Ya karena kita hidup di era informasi loh. Kita bukan hidup di era nggak ada informasi, informasi ada. Ya kan? Dan karenanya kita jangan menutup diri atau membatasi diri dengan informasi tertentu saja. Kita harus membuka ya wawasan pengetahuan kita, informasi kita seluas mungkin. Ya, insya Allah. Bahkan ada yang mengatakan belum mati nafsun zakiyahnya,
Misalnya siapa? Zakir Naik, ya kan? Misalnya terbunuhnya ya, Zakir Naik itu dianggap sebagai salah satu tokoh nafsun zakiyah sekarang, ya kan? Tokoh yang Masya Allah dia sudah mengislamkan berapa banyak orang dengan hujah-hujah Qur'annya dan hujah penguasaannya terhadap Bible yang juga luar biasa, ya kan? Sehingga orang-orang Kristen pada masuk Islam, bahkan orang Hindu masuk Islam karena dia juga menguasai Weda, ya kan? Kitab sucinya orang India gitu. Dan Zakir Naik ini dibenci betul sama kaum kafir, kaum musyrik, ya kan? Orang India itu, Zakir Naik itu warga negara India, tapi dia nggak boleh tinggal di India sekarang, ya kan? Oleh pemerintah India dia dianggap sebagai blacklist, nggak boleh dia berada di India. Begitu dia turun landing di India, dia sekarang akan diambil. Gitu. Dia sekarang tinggalnya kalau nggak salah di Malaysia kan? Di Malaysia, iya. Gitu. Nah ada yang berpendapat dia nafsun zakiyah, begitu. Ya jadi kita nggak bisa memastikan, ya kan? Ya, apalagi di era seperti sekarang ini, di mana pendapat itu bisa beraneka ragam, ya kan? Dan kita bisa masing-masing punya argumentasi sendiri-sendiri gitu, untuk mengatakan oh yang ini gitu. Ngapain kita ngotot-ngototan? Nggak pakai ngotot-ngototan aja, orang rame ngotot udah banyak gitu, nggak usah nambahin lah ngotot-ngototan atau lagi gitu, ya kan? Toh ujung akhirnya kan kita harus mengatakan wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu mana yang paling tepat gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga ujungnya saya. Cukup? Jam 10 lebih. Oke, boleh. Ini karena jauh nih dari Bekasi. Ini setelah dengan fase 4. Ya. Terus kita tidak masuk ke ranah perdebatan ini, anggapnya di karena kita itu di Indonesia itu ada 40 pemahaman khilafah. Apa? Di Indonesia ada? Ada 40 khilafah. Pemahaman. Khilafah. Oke. Ada di Imam Muslim Istiqomah, terus Khilafah Muslimin, ada khilafah al-Baghdadi. Empat kekuatan ini anggapnya janji dari sini. Yang kita tanyakan adalah yang sekarang ini terang melawan orang kafir siapa di antara khilafah dari khilafah itu? Tadi kan pada fase pertama juga fase yang kami mereka dari ini. Jejak fase yang terakhir itu Pertanyaan gimana? Ulangi. Fase sebelum Al-Mahdi muncul ada apa? Saya nggak sependapat. Enggak, saya nggak sependapat. Menurut hemat saya memang khilafah ala minhajin nubuwah itu akan muncul seiring dengan hadirnya Al-Mahdi. Sebelum Al-Mahdi nggak ada. Itu semua sifatnya eksperimental, semua sifatnya latihan, semua sifatnya exercise. Gitu. Tetapi yang benar-benar nantinya menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah adalah sang khalifah Amirul Mukminin di akhir zaman, Al-Mahdi. Gitu. Kenapa demikian? Karena tadi hadisnya sudah saya bacakan. Kuberitakan kabar gembira pada kalian dengan hadirnya Al-Mahdi saat terjadi perselisihan antar manusia dan banyak gempa-gempa, bencana-bencana. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Artinya apa? Artinya kalaupun sebelum Al-Mahdi ada khilafah, dia nggak akan mungkin menghasilkan sebuah keadilan yang merata. Keadilan merata itu baru muncul ketika Al-Mahdi muncul. Makanya saya katakan, seandainya pun ada khilafah sebelum Al-Mahdi, dia sifatnya eksperimental, ya kan, uji coba, ya kan, tetapi yang pasti dia tidak akan menghasilkan keadilan yang merata, karena keadilan merata itu sangat terkait dengan hadirnya, ya, the khalifah, gitu, sang khalifah, yaitu Al-Mahdi, begitu, ya. Dan kalau dikaitkan dengan hadis yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah, akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki lari dari Madinah menuju Mekah, kemudian laki-laki ini didatangi oleh sekelompok orang, dipaksa untuk dibaiat. Ada yang bilang hadis ini justru menjadi bukti sebelum Al-Mahdi ada khilafah karena mati khalifah, gitu kan. Tapi Syekh Mubayyad dalam kitabnya sudah membahas tentang hal itu. Dia bilang kuncinya adalah di dalam hadis itu Nabi tidak menggunakan huruf alif lam di depan khalifah. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah, bukan mautil khalifah, tapi mauti khalifah. Dengan kata khalifah nggak pakai alif lam, itu namanya dalam kaidah bahasa Arabnya disebut dengan bentuk nakirah tanpa alif lam, umum.
Tapi kalau pakai alif lam itu bentuk ma'rifah. Ma'rifah itu tertentu. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya berarti matinya seorang khalifah itu dalam pengertian matinya seseorang yang bagi kalangan tertentu disebut khalifah, bagi kalangan lain tidak. Gitu. Dan yang paling mungkin itu maknanya terkait dengan hadis itu yang sedang membicarakan kota Mekah dan Madinah. Sedangkan Mekah Madinah itu dipimpin oleh siapa? Oleh raja. Yang raja ini oleh sebagian warga kerajaan itu diyakini khalifah. Anda tahu nggak sampai hari ini orang Saudi itu nganggap rajanya itu khalifah. Dan sistem pelantikan seorang raja Saudi ke raja Saudi berikutnya, sistemnya sistem baiat kayak khalifah. Gitu. Dan mereka merasa betul ini khalifah karena apa? Masih memberlakukan syariat Islam di situ, ya kan? Cuma ya gitu pemberlakuannya, kita juga tahu gitu kayak apa pemberlakuannya. Gitu. Cuma kenapa Nabi menggunakan istilah itu? Karena memang nggak bisa dipungkiri. Dia memiliki beberapa kriteria seperti khalifah, tapi bukan khalifah. Gitu. Nah itu perdebatannya di situ, ya kan? Nah saya termasuk yang berkeyakinan tidak mungkin sebelum Al-Mahdi ada khilafah, ya kan? Kecuali kalau khilafah itu sifatnya try out, ya kan? Upaya, exercise, gitu, ya. Dan boleh jadi yang mengexercise itu ya dapat pahala, bisa jadi, gitu. Cuma yang pasti dia tidak bisa menjamin karena memang jaminan Nabi kalau Al-Mahdinya yang muncul. Barulah keadilan itu merata sebagaimana tadinya kezaliman merata. Menggantikan, benar-benar menggantikan. Nah, makanya saya bilangnya ini titik sunnatut tadawul, titik sunnah pergiliran. Gitu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, kita cukupkan ya.